Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi studi kasus mengenai pemborosan waktu, kesenjangan digital baru. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Rizky Darmawan, NIM B200190132. Kemudian ada Fatra Azarohmah, NIM B200190133. Kemudian ada Etika Vina Muktiasari, NIM B200190135. Dan Sasa Armilia, NIM B200190136. Pemborosan waktu, kesenjangan digital baru. Pada masa awal komputer pribadi dan internet, beberapa analis teknologi dan sosiolog mengkhawatirkan tentang kesenjangan digital, di mana orang yang lebih kaya dan berpendidikan jauh lebih diuntungkan dengan kehadiran teknologi baru dibandingkan masyarakat dari kelompok yang kurang beruntung. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi telah memungkinkan penggunaan komputer dan smartphone untuk mengakses media sepanjang hari, seperti jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak muda dalam mengakses media hiburan telah meningkat secara drastis. Peningkatan ini telah didorong oleh penyebaran dan peningkatan fungsi telepon seluler dan smartphone. Pada saat yang bersamaan, ponsel telah menjadi perangkat utama dalam mengakses multimedia. Faktanya, saat ini sebagian besar anak muda lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakses media pada ponselnya dibandingkan menggunakan untuk menelepon. Dengan adanya penyebaran ini, anak-anak dari keluarga miskin menghabiskan waktu lebih sedikit dibanding dari kalangan yang berada. Studi yang dilakukan Kaiser Foundation tahun 2010 menentukan bahwa anak berusia 8 hingga 18 tahun menghabiskan waktu rata-rata 7 jam 38 menit per hari untuk media hiburan. Kebanyakan waktu tersebut dihabiskan dengan cara multitasking yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan waktu 3,5 jam untuk konten media dari total 7,5 jam waktu yang dihabiskan. Gambaran ini mewakili peningkatan sebesar 1 jam 17 menit untuk waktu yang dihabiskan pada media hiburan per hari dan 2 jam untuk total konten media yang dikonsumsi. Dalam 5 tahun belakangan ini, ponsel dan iPod telah ada di mana-mana. 66% anak berusia 8 sampai 18 tahun saat ini telah memiliki ponsel dan 76%-nya memiliki pemutaran musik atau MP3. Pada waktu yang bersamaan, ponsel telah menjadi perangkat utama dalam mengakses multimedia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kaiser Foundation, sebagai besar anak muda tidak memiliki aturan dan batasan mengenai seberapa besar waktu yang mereka habiskan menggunakan perangkat elektronik mereka. Bagaimanapun anak-anak yang dari orang tuanya dalam menggunakan teknologi memiliki waktu yang jauh lebih sedikit dalam mengakses media hiburan setiap harinya. Studi yang dilakukan oleh Kaiser tidak mengulas tentang penyebab dan pengaruh konsumsi media secara berlebihan terhadap kinerja akademis seseorang. Namun ada perbedaan yang signifikan antara pecandu berat media dengan pengguna media yang biasa saja. Pecandu berat media menghabiskan lebih dari 16 jam per hari untuk mengakses media, melakukan pekerjaan secara multitasking. Sementara pengguna yang biasa saja hanya menghabiskan kurang dari 3 jam per hari untuk mengakses media. Tidak hanya orang tua saja yang kesulitan untuk mengendalikan dan mengawasi pola pemakaian teknologi oleh anak-anaknya. Tetapi, riset juga membuktikan bahwa teknologi mengubah cara berpikir kita secara fundamental. Beberapa studi telah membuktikan bahwa teknologi digital telah merusak kemampuan kita dalam berpikir dan berkonsentrasi secara jernih. Internet, smartphone, dan teknologi lainnya dilengkapi dengan kemampuan multitasking serta melibatkan rangkaian interupsi dan update informasi terkini secara berkala. Faktor-faktor ini disertai dengan penekanan pada kemampuan pemrosesan data secara visual daripada menyimpan informasi dan berpikir secara kritis yang dapat mempengaruhi pola pikir kognitif kita. Selanjutnya ini terkait dengan studi yang dilakukan di Stanford, bahwasanya
menemukan orang yang bekerja secara multitasking itu kurang produktif daripada orang yang bekerja secara manual. Jadi orang yang bekerja secara manual itu lebih produktif gitu. Terus para ilmuwan juga menyimpulkan bahwa internet, smartphone, televisi, video games itu akan membentuk otak kita secara signifikan gitu. Terus selanjutnya ada juga studi yang berpendapat bahwa jika kita melihat televisi, kita lebih banyak informasi yang kita dapatkan itu lebih banyak. Jadi dengan kita melihat televisi itu daya serap kita terkait dengan tentang informasi itu lebih banyak tanpa pesan di bawah siaran seperti itu. Jadi kita kan kalau semisal melihat televisi itu kan kita juga mendengarkan, juga melihat. Jadi itu informasi yang kita dapatkan itu lebih banyak daripada kita hanya cuma mendengar atau melihat saja gitu. Terus ada juga sedikit orang yang berpendapat bahwasanya kemajuan teknologi itu membuat menjadi sesuatu hal yang buruk. Akan tetapi pemerintah federal dengan negara bagian, orang tua, anak-anak perlu lebih waspada daripada sebelumnya terhadap resiko terlalu banyak perkembangan teknologi gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.